Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Kita tetap dalam seri menguji iman kita supaya kita dapat mempertanggungjawabkan kepada siapapun yang bertanya. Saya ingin baca ulang lagi 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, tetap ini tujuannya kita ingin terus menggali bukan hanya dari apa katanya orang, apa katanya yang diajarkan oleh dari mimbar atau dari kelas-kelas Alkitab, tetapi melihat lebih luas bahwa Alkitab dan iman kita bukan tanpa bukti tetapi tanpa syarat. Itu satu kata-kata yang bagus juga, yang iman kita itu bukan tanpa bukti tapi tanpa syarat. Artinya bisa dibuktikan. Kalau mau dicari kebenarannya, itu kita akan menemukan bukti-bukti yang justru meneguhkan, menguatkan, dan membuat kita semakin takjub dengan Yesus Kristus yang kita imani. Saudara, belakangan karena dalam rangka menyiapkan ini juga saya menonton beberapa YouTube tentang selama ini ya. Sebelum ini saya selalu menontonnya orang-orang yang beralih dari keyakinan lain, entah ateis, entah agama lain ke kekristenan. Tapi belakangan ini saya mulai melihat orang-orang yang beralih ke keyakinan atau agama lain. Saat ini baru satu agama aja yang saya lihat dari orang-orang yang tadinya Kristen, mengaku Kristen, ke agama sepupu kita, yaitu Muslim. Kalau saya bandingkan, ya mereka ada mirip-miripnya, saudara. Makanya ini yang membuat kita perlu belajar lebih dan menggali lebih dalam. Karena kalau kita menjawab apa, dia juga ternyata mengalami hal yang kira-kira mirip. Misalnya, ada ini yang saya lihat 2 orang dari Singapura ini ya, orang Tionghoa, saudara. Dia beralih ke Muslim karena yang satunya menjawab, yang satunya merasa waktu saya membaca Al-Quran, membaca kitab sucinya, itu saya rasa damai di hati gitu. Yang satunya, ini satunya cewek, satunya cowok. Yang cowok, tapi tidak ada hubungannya, 2 ini lain orang. Tidak kenal atau apa, bukan ini. Pokoknya ini 2 orang terpisah. Yang satunya, yang cowok bilang, saya juga bertanya sama Tuhan, katanya, sama Tuhan, dan dia lalu membuka 2 kitab suci itu, Injil dan Al-Quran. Tolong saya, katanya, God, Allah gitu, saya mau kau tunjukkan jalannya aku yang mana gitu. Saya berdoa, saya akan cari 3 ayat dari masing-masing kitab ini yang menunjukkan kitab yang menunjukkan ayat yang betul-betul pasti dan memberi saya keyakinan dengan bukan ngomong sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Kalau pas ayat yang saya cari itu jatuhnya itu gitu, ya itulah gitu. Dan dia, pengalamannya dia buka Alkitab karena dia dari masa kecil kayaknya Katolik atau Kristen. Dia buka Alkitab, dia ayatnya tidak jelas gitu, ngomong sesuatu yang tidak nyambung dengan apa yang dia minta. Kemudian buka kitab suci satunya, dia rasa saya lupa ayatnya apa, tapi pokoknya tentang inilah jalan kebenaran atau apa gitu ya. Seperti itu terus 3 kali seperti itu. Nah, akhirnya dia merasa saya sudah dijawab oleh Allah sendiri. Dia bilang begitu. Nah, kalau begini, bagaimana kita bisa
yakin gitu ya, kita bilang, loh saya mengalami begini-begini, saya waktu itu buka Alkitab dan merasa damai dan ini. Dia bilang, ya sama saya juga gitu. Dan saudara tahu ada kan banyak sekali secara adalah hal umum gitu ya. Orang bilang begini, ya agamaku, agamamu, apa yang baik buat kamu, apa yang kamu alami, ya itu berarti jalanmu. Jalanku bukan jalan seperti itu gitu loh. Untuk kamu mungkin memang kamu diberi tunjuk kekristenan lah yang merupakan jalanmu, tapi buat aku tidak, karena aku mengalami seperti ini. Nah kalau diberi seperti itu, dijawab seperti itu, kita mau jawab bagaimana gitu. Kita kan tidak, kita mau ngotot berdasarkan, tapi yang kebenaran yang sebenarnya adalah Alkitab. Kita berdasarkan apa ngomong kayak gitu kan. Nah jadi itu yang disebut oleh, kalau saudara ingat, detektif yang saya ceritakan di awal-awal seri ini ya, Warner Wallace itu, dia bilang itu jawaban-jawaban itu baik agama Kristen, agama apapun, Mormon, Hindu, Buddha, Muslim, itu semua mereka jawabnya kira-kira sama gitu. Saya menjadi Kristen atau saya menjadi Muslim karena ini, karena itu jawabnya sama, dan mereka memang punya pengalaman. Ada orang-orang yang jujur, memang ingin mencari kebenaran, akhirnya mereka nemunya itu gitu loh. Berarti harus ada sesuatu yang lebih. Kalau kita yakin ini Alkitab atau Yesus adalah kebenaran mutlak untuk seluruh dunia, jalan keselamatan kebenaran yang mutlak untuk seluruh dunia, harus ada jawaban yang jauh, yang lebih dari itu, bukan dari sekedar saya ngalami ini, semua orang lain juga mengalami begitu. Makanya kita harus tahu bahwa ada suatu jawaban yang lebih dari sekedar begitu saja gitu, yang benar-benar menunjukkan inilah kebenaran, dan ayo ini Allah sudah buat jalan ini, dan dia kepingin sebanyak mungkin masuk ke terima Yesus, karena tidak ada pengampunan dosa di luar Yesus. Atau ya apapun bagaimana cara kita ngomong, tapi ini salah satu, ini di hari ini saya ingin mengajak kita melihat hal-hal yang memantapkan kita bahwa Alkitab ini bukan sembarangan. Apa yang dia tulis yang sering diolok-olok orang, sering diejek, yang katanya dongeng, yang katanya apapun, itu benar gitu loh. Dan kalau sudah banyak sekali hal sudah terbukti benar, kita bisa yakin bahwa seluruh hal yang lain yang saat ini belum ditemukan bukti-bukti yang menunjang atau apa, itu ya benar. Salah satu hal yang kita bisa pertimbangkan gitu. Saya beri judul bukti ilmiah Alkitab itu saat ini. Saya ambil ini ada 4 hal yang biasanya ditertawakan oleh dunia dan diolok-olok, dan 4 ini saya bagikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hal-hal itu ternyata adalah benar gitu loh, bukan dongeng seperti yang dikatakan orang. Ada 4 hal, tapi saya tidak tahu cukup berapa lama kita untuk saat ini dengan waktu yang ada. Tapi kalau waktunya tidak cukup, sisanya kita akan tunda ke berikutnya. Yang pertama, bukti mujizat Laut Merah. Jadi yang saya sediakan di sini ya, hal-hal yang biasanya ditertawakan dunia, yang dianggap dongeng, tidak mungkin terjadi, dan itu dongeng. Jadi Alkitab ini buku novel gitu loh, atau buku dongeng anak-anak atau apalah. Mereka biasanya bilang gitu. Mujizat Laut Merah, lalu banjir Nabi Nuh gitu ya. Dan itu bersangkutan dengan evolusi atau Allah menciptakan. Benarkah ada seorang tua berjenggot bijaksana di langit sana yang bilang jadilah ini, maka semua jadi, atau itu semua sebenarnya yang terjadi adalah evolusi. Itu bersangkutan dengan itu. Jadi Laut Merah, banjirnya Nabi Nuh, yang satunya adalah bersangkutan dengan sejarah pulangnya Israel dari pembuangan di Babel atau di Persia. Itu
Itu juga salah satu yang diolok-olok orang, itu nanti kita jelaskan. Dan yang keempat adalah penyaliban Yesus itu menggenapi, benar-benar menggenapi ritualnya bangsa Israel kuno tentang hari raya pendamaian, di mana imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, membawa darah anak domba dan memercikkan darah anak domba atau sapi atau apa itu adalah korban pokoknya ke atas tutup dari tabut Allah. Itu 4 itu. Yang pertama kita lihat dulu bukti mujizat Laut Merah. Kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi ini baru saja Israel kabur dari Mesir. Tuhan mengeluarkan dengan cara membunuh semua anak sulung Mesir, dari manusia sampai binatang. Mereka kabur dengan berbondong-bondong segerombolan budak, berjuta-juta bangsa budak yang mau dikeluarkan dari bangsa penindasnya yang saat itu adalah bangsa paling berkuasa di seluruh dunia, Mesir waktu itu. Dan mereka sangat panik, takut, toleh-toleh ke belakang, sering-sering mungkin kita dikejar atau enggak atau begitu. Itu suasana mencekam. Dan di satu titik Tuhan suruh, kamu pergi ke tempat ini, berkemahlah di tepi laut ini. Saudara, saya perkenalkan dulu seorang yang bernama Ron Wyatt. Ron Wyatt adalah orang yang sangat-sangat berjasa, mengadakan banyak sekali penggalian yang membuktikan bahwa apa yang ditulis di sini betul-betul merupakan sejarah yang nyata, fakta, dan bukan dongeng. Jadi Laut Merah terbelah itu ditertawakan orang, dongeng katanya. Tapi Ron Wyatt ini fotonya ada, itu dia bilang dia punya kerinduan yang tulus. Tuhan, saya pingin menemukan apa saja yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar gitu. Jadi dialah yang menemukan tempat di mana tempat Israel menyeberang itu. Memang di Laut Merah, kita tahu Laut Merah itu ada. Oh, di sini di Laut Merah. Tapi di titik mana sebenarnya mereka nyebrang itu, di titik mana itu sekarang tidak bisa diketahui, karena nama-nama tempat yang Pi-hahirot, Baal-Zefon mungkin sekarang sudah berubah namanya gitu kan. Jadi lalu ini gambar selanjutnya, itu di sebelah kiri Mesir, di sebelah kiri itu kalau saudara, ini tulisannya bahasa Inggris ya, Egypt, EGYPT, itu Mesir. Tapi bangsa Israel berkemah di Sukot. Itu yang lingkaran merah, berkemah di Sukot, lalu mereka kabur sampai ke tepi Laut Merah yang jadi laut yang sebelah kanan di situ. Tapi itu namanya tidak ada lagi, nama Baal-Zefon apa itu sudah tidak ada lagi. Ini mungkin yang zaman modern tidak ada. Jadi lalu si Ron Wyatt ini berpikir, saya ingin membuktikan bahwa ini benar. Saya tak coba, dia berdoa, Tuhan tunjukkan. Lalu dia sering main insting ya, karena kita percaya itu Tuhan, Roh Kudus yang beri dia insting yang tajam untuk memperkirakan, dan ada rasa kuat gitu loh. Di sini tempatnya. Dia mencari celah yang paling sempit, tidak tahu bagaimana caranya dia berpikir, pokoknya yang paling sempit dan mungkin dangkal gitu. Mungkin dia lihat apa celah yang paling dangkal atau bagaimana kedalaman lautnya yang paling dangkal. Entah, lalu dia merasa ini ya lingkaran merah selanjutnya, ini adalah penyeberangan yang kira-kira di sini. Lalu dia mulai menyelam. Setelah menyelam, dia melihat di situ, saudara tahu terumbu karang. Terumbu karang di tempat itu aneh sekali gitu.
Jadi biasanya saudara tahu terumbu karang ya, yang disukai bule-bule taman laut itu batu-batu karang yang besar itu, dan terus ditumbuhi koral ya, atau apa sih, tanaman-tanaman laut itu, koral-koral, kerang-kerang itu yang berwarna-warni macam-macam. Nah, itu kan kelihatan sekali itu batu, atau kadang terumbu karang itu tumbuh di kapal perang atau pesawat yang tenggelam. Lalu itu jadi rumahnya terumbu karang begitu. Terumbu karang suka tumbuh di situ. Dan ini terumbu karang ini lucu gitu bentuknya, itu bentuk seperti apa ya, gumpelan kecil yang kalau itu batu biasa, batu itu tidak kecil sekali kemungkinannya ditumbuhi koral itu tadi. Lalu dia mulai curiga, ini mungkin dulunya adalah bekas-bekas protolannya kereta perangnya Firaun. Dan itu, nah dia mulai melihat-lihat itu, dan lalu dia membayangkan ini sepertinya bentuk awalnya begini ya. Ini jadi gambar di sebelah yang kanan itu. Ini kayaknya aslinya bentuknya seperti ini gitu. Kalau terumbu karangnya bentuknya itu, aslinya mungkin itu, ada yang seperti tapal kuda, yang ini. Lalu ya yang bawah sama seperti itu. Lalu dia itu biasanya penggalian seperti itu ya, mau menemukan hal-hal artefak namanya, atau artefak ya, benda-benda yang membuktikan bahwa sejarah di sini itu benar. Itu dia biasanya bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi dia biasanya tinggal di suatu tempat yang dekat daerah situ, tiap hari pergi ke sana, berdoa, minta hikmat lagi, menyelam lagi dan sebagainya. Sampai akhirnya dia menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah ini jelas saudara, ini bentuknya kemudi. Ya kan, kalau begini bentuknya kemudi. Lalu hal-hal yang lain dia temukan di situ. Kalau saudara lihat itu lempeng itu emas. Dan kenapa dia tidak ditumbuhi kerang atau koral itu namanya, atau tumbuhan laut dan sebagainya? Karena emas itu memang tidak bisa ditumbuhi oleh ini. Jadi yang lain, yang dari kayu itu gampang ditumbuhi, dan kayunya sendiri nantinya keropos, hilang, kayunya hilang, tapi koralnya itu sendiri tidak, bentuknya akan tetap sama seperti itu, seperti aslinya, walaupun kayunya tambah lama tambah keropos. Nah kalau emas dia tidak bisa ditumbuhi koral, dan dia di situ, dan ternyata di situ ada sampai 3.500 tahun dan itu masih terjaga. Ini juga kita yakin ini caranya Tuhan untuk memberitahu dunia bahwa ini benar begitu. Ini caranya Tuhan untuk menjaga barang-barangnya dia, yang satu kali akan ditemukan oleh seseorang arkeolog yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, dan membaktikan dirinya untuk ingin membuktikan, ingin mengatakan kepada dunia bahwa Allah itu benar, Alkitab itu benar, dan inilah jalan keselamatan. Sebaiknya kita percaya gitu, supaya kita betul-betul beroleh keselamatan dan terluput dari hukuman neraka. Tapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan, salah satu caranya untuk menyatakan bahwa itu semua benar. Dan setelah dibersih-bersihkan, agak dibersih-bersihkan, ini hasilnya seperti ini. Kelihatan sekali bahwa itu memang rodanya suatu kereta gitu. Lalu kereta itu, kemudian ini diselidiki di laboratorium. Saya tidak tahu, emas ini tidak diselidiki, tidak bisa diambil ya. Maksudnya mereka sayang gitu loh. Kalau diambil mungkin sudah sangat rapuh ya, atau bagaimana, jadi mereka biarkan di dasar laut begitu. Cuma mungkin ada 1-2 barang yang kecil, lebih kecil atau apa, bisa mereka korbankan, mereka bawa ke laboratorium untuk diselidiki dan ditelusuri, dicari-cari tahu ini dari zaman kapan dan sebagainya, dan mereka temukan memang itu betul-betul dari zaman Firaun waktu Musa itu, waktu dinasti ke-18, saya tidak kurang jelas di situ, dinasti ke-18 dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh lagi terumbu karang. Di situ juga kelihatan ya bentuknya, ya itu aneh, bukan seperti batu karang di dasar laut ya,
itu kayak bentuknya seperti ya bisa bayangkan saudara, itu bentuknya. Nah, inilah yang lalu mereka bayangkan, si Ron Wyatt dan teman-temannya bayangkan, ini ya roda sebenarnya, roda, 2 roda dengan as di tengahnya dan mereka terbalik berdiri. Jadi bukan begini roda kiri kanan, tapi ke atas bawah gini dan asnya itu berdiri di tengah. Nah begitu. Lalu ini ada temuan lain, tapal kuda. Ini kakinya kuda, apa sepatunya, bukan, kakinya kuda. Kakinya kuda di situ. Tidak tahu itu bagaimana kukunya kuda, bukan kakinya, kukunya itu ya, kukunya yang ini, itu kukunya kuda. Ditulis di situ kuku kuda, kaki kuda, saya tidak tahu Indonesianya apa, ditemukan di situs penyeberangan Laut Merah. Ya, itu sampai situ aja tentang penemuan Laut Merah, artefak atau barang-barang bukti yang peninggalan dari zaman itu. Sekarang kita bergerak ke yang kedua. Bukti bahwa banjir Nuh itu benar. Dan juga sekaligus, jadi ini artefak, ini nanti banyak fosil di sini ya. Ini di orang belajar ini atau mau tidak mau harus mengakui ini gara-gara fosil. Fosil-fosil yang ditemukan termasuk fosil dinosaurus. Itu membuktikan bahwa banjir Nuh itu benar, itu pertama, bahwa itu benar ada dan bukan dongeng. Bahwa ada 8, tapi tidak bisa dibuktikan tentang 8 orang selamat pakai bahtera, itu lain cerita. Ya ada penemuan bahtera Nuh, tapi yang kita soroti ini bukan tentang bahteranya, tapi fosil-fosil peninggalan atau binatang-binatang yang mati karena banjir itu. Sedang bahtera Nuh itu juga sama, ditemukan oleh Ron Wyatt ini. Bekasnya bahtera itu ada di Turki, di Gunung Ararat, ya wis di situ, tempatnya di situ. Dan orang yang memang tidak mau mengakui kebenaran, ya dia tetap menertawakan yang dengan segala macam alasan ngomong apa, padahal itu sudah bukti di depan mata. Tapi ya tentang ini fosil-fosil yang akan kita lihat ini membuktikan bahwa banjir Nuh itu benar, dan juga kedua membuktikan bahwa manusia dan dinosaurus itu bukan berlainan zaman, tapi mereka hidup bersama sejaman. Saudara, teori evolusi itu mengatakan waktu zaman dinosaurus itu tidak ada orang, tidak ada manusia, hanya dinosaurus. Semua serba besar-besar, pohonnya besar-besar, binatang besar-besar, tidak ada manusia. Lalu datanglah apa? Ada teori yang bilang itu meteor dari langit atau asteroid atau komet atau apa itu nabrak bumi, jatuhnya ke laut. Ada yang bilang jatuhnya ke laut, ada yang bilang jatuhnya kemana, lalu menyebabkan tsunami atau apa, menyebabkan ledakan atau apalah, pokoknya di situ matilah semua dinosaurus. Itu lapisan bumi tertua. Mereka bilang bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan yang tiap lapisan itu ratusan juta tahun atau apapun namanya lah, yang juta-jutaan tahun itu. Lalu terbentuklah lapisan lagi di atasnya dengan makhluk hidup yang berbeda. Itu butuh ratusan juta tahun lagi atau apa. Lalu seterusnya sampai yang paling atas, yang paling modern itu yang sekarang kita tinggali. Jadi buat mereka setiap zaman itu makhluk hidupnya berbeda dan tidak nyambung dan ya begitu. Itu yang akan dibuktikan salah ternyata. Itu sangat digembor-gemborkan di sekolah. Padahal itu cuma teori dan itu dugaan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dan tahu bahwa kejadiannya memang seperti itu. Gimana bisa membuktikan kalau apa ya? Ini debu ini di sini ada debu satu. Saya mau membuktikan bahwa debu ini nanti bisa berevolusi jadi makhluk hidup satu sel misalnya. Lah ini butuh ratusan juta tahun atau bagaimana? Ini bagaimana cara membuktikannya bahwa nanti betul-betul akan jadi seperti itu. Itu sebenarnya kekonyolan ya, itu sebenarnya konyol. Ya, mari kita lihat. Ini ada tempat-tempat di mana fosil segala macam makhluk hidup itu gerumpal jadi satu. Jadi
menurut teori evolusi tidak mungkin begini. Kalau makhluk hidup berbeda, yang jenis berbeda itu hidup di zaman yang berbeda, ya tidak mungkin mereka ngerumpel fosilnya, tulang-tulangnya itu ditemukan jadi satu gerumbel di satu tempat gitu. Banyak sekali di seluruh dunia tersebar, bukan hanya perkecualian di satu tempat atau 2-3 tempat, tapi di semua benua Asia, Eropa, Afrika semua itu ada tempat-tempat yang menunjukkan aneh gitu loh. Ini tidak cocok sama teori evolusi. Tidak ada kesenjangan bermiliar-miliar tahun atau apa, tidak ada. Di situ tidak tampak karena semua makhluk itu jadi satu. Dari dinosaurus, dari ikan-ikan, burung, kuda, unta, itu kudanil apapun itu dikasih tahu di situ. Maksudnya itu fosilnya jadi satu di situ. Terus dan yang orang-orang yang menganut teori evolusi ini sampai sekarang tidak bisa menjawab seperti ini, tidak bisa menjelaskan. Mereka memunculkan berbagai teori dan semuanya tidak ada yang memuaskan. Dan tahu enggak, mereka beberapa ya harus mengakui ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, yaitu suatu bencana alam yang global di seluruh dunia, macam seperti banjirnya Nuh. Mereka terpaksa harus bilang begitu karena tidak ada penjelasan lain, mau apa-apa ABC itu tidak masuk akal semua dan lemah dan begitu mudahnya bisa dibantah. Jadi bahkan di situ pun ada tuh peninggalan tulang-tulang otak itu kerak, ini namanya tengkorak manusia itu bareng sama ini. Dan ini gambar kedua, ini kerang ini ditemukannya di atas gunung. Ini kerang tapi sudah jadi fosil ya, jadi sudah menjadi satu dengan batu-batuan begitu, dengan batu tempatnya dia nempel. Tapi ini kerang kok bisa ditemukan di atas gunung? Ini penjelasannya bagaimana gitu? Nah, lagi-lagi kalau ini dilihat dari kacamata banjirnya Nuh, ya masuk akal. Kalau itu menyebabkan ombak dan lagi pula di zaman Nuh itu sejauh yang saya tangkap itu tidak bergunung-gunung sampai setinggi Everest. Pokoknya konturnya tidak segitu ekstrimnya. Tapi justru karena banjir itu masuk akal bahwa banjir itu kekuatan air yang demikian besar itu ada mendorong tanah-tanah tertentu yang lunak itu dan mendorong gini akhirnya tertumpuklah begitu ya. Jadi gunung yang tinggi, begitu. Lalu ini fosil-fosil itu jadi ditemukan padahal tadinya itu tanah pantai misalnya. Terdesaknya begitu didorong oleh kekuatan air itu sampai menjadi bukit atau gunung yang tinggi. Nah, seperti itu. Lalu ini masih dalam terkait topik yang sama. Ini pohon, ini gambar pensil ini ya. Ini gambar digambar pensil manual dengan tangan. Tapi ini menunjukkan bahwa ada pohon-pohon juga yang fosilnya, ini fosil pohon. Jadi pohon sudah jadi fosil, tapi dia tegak begini itu dan dia melewati beberapa lapisan kerak bumi, jadi waktu digali ke tanah itu si para sarjana itu mereka mungkin lapisan atas ini sejauh berapa meter, beberapa puluh meter mungkin atau apa. Oh, itu lapisan yang paling muda, lapisan bumi yang paling muda. Lalu di bawahnya lapisan yang lebih tua lagi, mungkin sejauh beberapa ratus meter dan seterusnya. Dan menurut teori evolusi tidak mungkin pohon itu tegak dan menyeberangi beberapa lapisan bumi itu yang menggambarkan zaman-zaman yang berbeda, yang butuh ratusan juta tahun itu tadi untuk berjalan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Nah, ini pohon-pohon ini dia begini tegak begini dan itu melewati beberapa lapisan kerak bumi, lapisan tanah itu. Nah, ini sangat membingungkan dan lagi-lagi mereka tidak bisa menjawab. Mereka mau mengemukakan bermacam-macam teori yang lemah, yang mudah dibantah, dan satu-satunya penjelasan lagi-lagi yaitu kalau ada
satu bencana alam yang meliputi seluruh dunia, seluruh planet bumi ini, yang membuat ini masuk akal terjadi begini. Dan itu jawabannya lagi-lagi banjirnya Nabi Nuh. Bukti lain bahwa manusia dan dinosaurus itu sejaman, dan itu jadi teori evolusi itu hanya mitos menurut mereka yang percaya kepada penciptaan, bahwa Allah itu pencipta dan manusia dan dinosaurus itu sejaman. Mereka bilang evolusi adalah mitos, artinya manusia dan dinosaurus bukannya berlainan zaman begitu. Terbukti dari lukisan-lukisan di gua-gua. Manusia-manusia zaman dulu, zaman kuno, zaman purba, zaman awal-awal peradaban mungkin itu meninggalkan banyak lukisan di gua-gua, mungkin tempat mereka tinggal atau apa. Dan lukisannya itu manusia dan dinosaurus bareng-bareng gitu loh. Dan juga semua lukisan tentang dinosaurus yang lain menunjukkan bahwa itu berarti manusia tahu dinosaurus itu bentuknya seperti apa sehingga dia bisa melukis. Ini lukisan yang pertama, kelihatan bahwa itu ada manusia, di dekatnya ada dinosaurus. Itu menunjukkan manusia dan dinosaurus bersama-sama. Lalu berikutnya, gambar berikutnya, manusia memburu dinosaurus. Ini ceritanya manusia memburu dinosaurus menurut gambar ini. Lalu ini ada lukisan di batu kecil, ya batu yang kira-kira segitu. Di situ manusia dikejar dinosaurus. Lalu ini adalah ukiran batu yang seperti sejenis Borobudur ya, tapi ini kalau tidak salah di Burma, Myanmar. Myanmar ada kuil, dan kita tahu itu dinosaurus kan, yang punya tonjolan-tonjolan atau spikes, itu bahasa Inggrisnya spikes seperti itu di punggungnya, namanya Stegosaurus itu. Nah, kalau manusia bisa membuat itu, dan ini kan kita tahu kuil-kuil ini kuno sekali memang. Nah, dia berarti pernah. Jadi orang zaman dulu itu pernah melihat sebelum ditemukan tulang fosil dinosaurus atau apa. Kalau sekarang orang karena ketemu tulang besar, lalu digabung-gabungkan tulang ini dari kepala, tulang punggung dan sebagainya. Waduh, besarnya ternyata segitu, bentuknya kira-kira. Nah, orang jadi tahu. Nah, zaman itu kan belum ada penggalian macam-macam seperti zaman modern ini. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu ada binatang itu dan ada spikes-nya itu di punggungnya seperti itu, dan itu adalah Stegosaurus namanya. Mereka tahu itu karena mereka tentu ya satu-satunya penjelasan mereka pernah melihat itu gitu. Dan di Alkitab ini sudah pernah dibacakan oleh Ali 2 video sebelum ini ya, 2 atau 3 saya agak lupa. Ayub 40 ayat yang ke-10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kau buat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi, dan seterusnya. Ekornya seperti pohon aras. Nah, kita tahu kuda Nil ekornya tidak seperti pohon aras. Dan bahasa aslinya bukanlah kuda Nil. Kuda Nil itu bahasa Inggrisnya hippopotamus. Tapi bahasa Inggrisnya ayat ini bahasa Inggrisnya bukan hippopotamus, tapi behemoth. Ya, behemoth itu diperkirakan adalah dinosaurus. Jadi Ayub tahu dinosaurus gitu. Entah waktu itu di zaman Ayub itu dinosaurus masih ada atau tidak, tapi saya rasa kakeknya masih ada mungkin karena diperkirakan yang saya baca. Ayub itu ada di zaman antara Nuh dan Abraham, kalau tidak salah. Jadi mungkin tidak terlalu jauh dari Nuh, sehingga mungkin kalau di zaman Nuh itu semua dinosaurus sudah mati, nah berarti dia dengar cerita mungkin dari kakeknya, tidak terlalu jauh dari itu. Ya.
itu tentang dinosaurus dan tentang banjir Nuh yang membantah teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari debu bintang yang dibawa komet atau apa karena tabrakan dengan bumi atau bukan tabrakan dengan bumi, sebelum bumi diciptakan ada bola gas yang berputar-putar dan kemudian gasnya itu api-apinya itu terciprat sini situ dan akhirnya menjadi planet-planet itu semua dan dari situ lalu ada sisa debu bintang itu menjadi makhluk hidup. Saudara, kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, kita berharga, kita mulia seperti yang dikatakan Alkitab dan terbukti bahwa semua teori evolusi yang mereka kemukakan itu lemah dan sebenarnya bukti-bukti banyak yang membantah itu. Ya, jadi kita boleh yakin, saudara, saya tidak tahu apakah di antara saudara ada yang masih percaya evolusi, tapi inilah gunanya saudara kita belajar dan berpikir, gunakan seluruh kemampuan dan komponen otak kita, bukan komponen yang kita namakan sekuler, ilmu pengetahuan apa, itu semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan seperti inilah salah satu bentuknya. Ya, sekarang yang ketiga, mungkin ini yang terakhir untuk kali ini. Bukti prasasti Kores. Kita baca dalam 2 Tawarik 36. 2 Tawarik pasal 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara, Israel kalah oleh Babel dan banyak dari penduduknya ditawan, dibawa ke Babel sebagai orang tawanan. Ada yang beruntung diperlakukan baik dan mendapat tempat di pemerintahan seperti Daniel. Ada juga yang menjadi budak mungkin di tempat yang paling kasar. Tidak tahu bagaimana ceritanya setelah 70 tahun dan Babel sudah berganti jadi Persia. Kaisar atau apa ngomongnya itu rajanya memerintahkan tawanan ini boleh pulang. Ini termasuk salah satu yang ditertawakan oleh orang dunia. Mereka bilang, ha, mana mungkin raja zaman kuno yang masih biadab-biadab ya saudara. Zaman kuno itu bunuh-bunuhan, tawan-tawanan, bantai-bantaian, itu memang budaya, masih memang begitu zamannya itu. Mana mungkin ada raja zaman itu, zaman sebelum Masehi ya, punya tawanan, kok bisa dia tahu-tahu menyuruh tawanannya pulang ke negara masing-masing? Tidak mungkin. Nah, lihat aja Raja Mesir, Firaun itu. Seangele suruh melepaskan Israel sampai harus dikasih mujizat 1 sampai 10. Dan itu pun setelah ke 10 dilepaskan masih dikejar. Jadi mereka bilang, ini tidak mungkin, ini bohong. Yang percaya Alkitab benar ya benar, cuma tidak tahu bagaimana membuktikannya dan memang belum tahu ya. Tapi ya lagi-lagi para arkeolog penggali itu kali ini saya tidak yakin, ini kayaknya bukan Ron Wyatt ini ya, lain lagi mungkin kan ada cukup banyak arkeolog Kristen atau mungkin juga bukan Kristen, saya tidak tahu. Belum meneliti sampai ke sananya. Jadi akhirnya para arkeolog ada yang menggali lalu menemukan sesuatu yang disebut tabung Kores atau bahasa Inggrisnya Cyrus cylinder. Cyrus itu Kores, silinder itu tabung. Nah, bentuknya seperti ini prasasti, saudara. Ini dari tanah liat yang diukir, ditulisi. Itu tadi pengumuman bahwa Raja Kores menyuruh
semua orang yang ada di bawah pemerintahnya. Jadi bukan hanya Yahudi sebenarnya, tapi semua bangsa yang dia taklukkan dari sini dan situ, yang mau pulang silakan pulang ke area, ke daerah, ke tanah kelahirannya masing-masing. Dia kasih ini sebenarnya untuk semua orang, bukan hanya untuk Yahudi. Nah, tapi tentu di dalamnya untuk orang Yahudi juga, pokoknya ini benar-benar campur tangan Tuhan gitu loh, sehingga lewat ini orang Yahudi pun bisa pulang. Ya, ini ditemukan dan betul-betul cuma cuil sedikit ya saudara, perhatikan di situ ada cuil-cuil sedikit. Tapi secara keseluruhan masih sangat terbaca dengan jelas bahwa memang tulisannya Raja Kores memerintahkan pulang tawanan-tawanan yang berasal dari tanah kelahiran manapun di seluruh penjuru dunia pulang dan ya bebaskan untuk pulang. Dan khusus untuk orang Yahudi, dia bawakan lagi alat-alat sembahyang di kemah suci mereka yang sudah dirampas juga oleh Babel, kerajaan sebelum dia ya, sebelum Persia. Babel itu dibawakan pulang untuk mendirikan rumah Allah lagi, bait Allah lagi di tanah kelahirannya, di tanah Kanaan. Jadi sesudah ini bungkamlah orang-orang yang tadi tertawa. Nah, saudara, ini 3, untuk saat ini 3 saja. Minggu depan kita akan lanjutkan penemuan yang paling, kalau buat saya paling membuat saya merinding sampai sekarang ya. Balik ke tentang Ron Wyatt lagi, Ron Wyatt yang menemukan ini. Dan kemudian juga saya akan ulas secara garis besar tentang apa yang saya sudah singgung minggu lalu, yaitu Alkitab adalah buku yang mengubahkan bangsa-bangsa, mentransformasi bangsa-bangsa ya. Jadi tetap berdoa, tetap cintai firman Tuhan, belajar saudara, belajar dan buka-buka sumber. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar. Internet itu menyediakan apapun itu, dari bahan baca Alkitab sampai yang game yang paling gak karuan, dari hal yang paling berguna, yang paling kudus sampai hal yang paling najis. Saudara buka di internet. Cuma ini timbulkan keinginan untuk belajar, timbulkan rasa haus lapar. Sangat penting saudara, kalau kita tidak haus, tidak lapar, kita tidak dipuaskan. Orang yang mau makan adalah orang yang merasa lapar. Kalau laparnya itu yang penting. Kalau sudah lapar, kita akan lebih mudah bergerak untuk cari makan, untuk memasukkan sesuatu yang berguna dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Kita berdoa, Roh Kudus terus kita berdoa, minta Roh Kudus memunculkan, membangkitkan roh haus lapar itu dalam kita. Ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan.